Ngurus suami, belum lagi nanti kalau tiba-tiba mau berangkat suaminya, dek, aku kangen, wah. Udah gincunan, jaluk disangoni. Untungnya bapak dan ibu ini nggak pada nginep ini. Kalau nginep nggak tahu namanya gimana. Belum lagi sama-sama bapak-bapaknya udah gaya-gayaan. Kalau nanti misalnya berkhutbah, menerima jamaatnya. Kalau udah berkhutbah, masya Allah, udah keren. Giliran di rumah bojone pehiki, ora dirungokno, iku wis mangkel. Duh, jangan-jangan nanti dia ada apa, jangan-jangan. Ini bukan, ini cuma untuk mendramatisir aja. Jadi ada hal-hal itu. Lah ya, podo-podo golek gawe ini. Terus nanti ketika sama-sama pulang, ibu-ibu masih masak. Bapak-bapak wis ndelok TV, lihat handphone, ngelus-ngelus motor, beresin motor. Giliran ibu-ibu main game, lihat koran, lihat cewek-cewek, scroll cewek-cewek cantik. Sedangkan ibu-ibu harus menyiapkan makan malam. Jadi ketika sama-sama bertukar posisi gitu kan nanti kan lebih enak. Hal-hal ini sebenarnya ada. Gus Koyum itu pernah ngendikan begini, saya itu pernah mangkel sama istri saya. Jadi beliau itu pernah benar-benar mangkel sama istrinya. Terus istrinya Bu Nyai yang ngendikan begini, wes mas, nek koyok ngono mas, kita bertukar posisi. Aku jadi Bu Nyai, aku jadi Pak Yai, jenengan Pak jadi Bu Nyai. Terus beliau berkata, saya cuma bisa berperan dari jadi Bu Nyai hanya berlaku untuk 2 jam. Karena ternyata jadi Bu Nyai, jadi perempuan saya gak kuat. Lagi-lagi kalau lihat lagi penelitian, laki-laki itu otaknya itu otak literal. Jadi otaknya tuh hanya bisa berpikir satu arah. Anak nangis, kalau misalnya nanti mau masak, itu gak bisa. Anak nangis, terus bojone gak bisa. Kalau perempuan itu multi talent, sambil nyusuin, sambil gendong, sambil ngetik Pak, sambil nanti masak, goreng, satunya lagi nanti mesin cuci itu jalan. Perempuan bisa melakukan itu, tapi Allah kasih laki-laki hanya fokus di satu sisi. Jadi jangan salah, kalau laki-laki itu banyak yang jadi itu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya kan ayam ge. Nah lanjut. Egocentris righteousness, kecenderungan alami untuk merasa lebih baik karena merasa yakin benar. Walau bojoku ora iso nek ora ana aku. Ora iso bojoku ki ora iso nek ora ana aku, ora iso urip. Gaya-gaya tok kayak pengen ngomong paling ora iso. Jadi merasa dirinya itu lebih superior, lebih gaya, lebih sombong. Enggak, saya itu dalam seumur hidup saya pernah menyatukan 6 keluarga yang akan bercerai. Jadi iya, jadi terkadang hal-hal yang sepele seperti ini, kalau nanti saya sudah kasih edukasi, ya Allah ternyata susah ya jadi suami ya, ternyata susah ya jadi istri. Jadi saya udah dalam umur saya yang seperti ini udah 6 keluarga saya bersatukan karena terkadang mispersepsi antar pasangan. Kalau yang udah menikah, udah punya anak mau bercerai, nggak tahu ilmunya kan kasihan. Jadi ini kan untuk binwil kan penting sekali loh, berkenaan dengan otak. Jadi kalau misalnya kadang saya ngisi sampai di shoot kayak begini karena esensi itu. Lanjut, cara ngoreksinya coba list daftar pertanyaan yang tidak mungkin untuk terjawab. Jadi coba deh interpret lagi, coba dilihat lagi. Mungkin saja kita itu belum mengetahui kebaikan suami kita. Itu tadi gampangnya. Kalau perempuan mengoreksi kesalahan suami itu banyak banget itemnya. Sedangkan laki-laki yang dia bisa, enggak dek, kamu tuh baik banget. Sama seperti Umar bin Khattab itu galaknya naudzubillah, sampai setan itu sampai takut. Sampai ketika dia lewat, itu istri-istri semua jamaah tuh takut saking ngerinya yang namanya Umar bin Khattab. Hafsah putrinya itu juga sama, ngeri banget. Hafsah tuh juga turunan dari bapaknya itu ngeri banget. Tapi yang namanya Umar bin Khattab, dia tidak pernah sekalipun marah sama istrinya. Umar bin Khattab tidak pernah melukai hati dari istrinya. Kalimatnya kenapa? Kenapa kau wahai Umar bin Khattab, ketika kami sangat sungkan melihatmu, kami sangat respect kepadamu, tapi kenapa kamu tidak pernah sekalipun membantah kalimat istrimu? Jawabannya Umar,
dia sudah mengabdikan hidupnya untuk melayani aku dan anak-anakku. Kalau aku hanya melukai hatiku dengan kata-kataku, betapa aku juga sudah merontokkan hatinya. Tuh, sampai kayak gitu. Lanjut. Egocentric hypocrisy. Nah, kecenderungan alami untuk tidak menghiraukan inkonsistensi. Misalnya antara kata dan perbuatan atau dengan standar yang kita pakai dengan diri sendiri dengan orang lain itu beda. Misalnya begini, jadi antara kata dan perbuatan itu berbeda. Jadi gini, kalau misalnya nih saya ngasih pengarahan ke bapak dan ibu itu kan standarnya ideal semuanya. Tapi ketika saya misalnya menerapkan pada suami saya itu nanti berbeda. Itu berarti yang namanya egocentric hypocrisy. Misalnya begini, dalam Islam itu kan yang namanya suami itu kan menghidupin semuanya ya Pak, Bu. Menghidupin kebutuhan istri dan anaknya. Tapi hebatnya dalam kebudayaan Jawa, yang namanya istri itu bisa juga untuk memberikan atau mensedekahkan membantu suaminya untuk dalam hal nafkah. Jadi nuwun sewu, ada hal yang berbeda antara generasi saya dulu sama generasi yang sekarang. Kalau generasi saya dulu, laki-laki ayah saya itu senang dengan senang dengan istri yang banyak di rumah. Tapi nuwun sewu sekarang enggak bisa. Anak-anak laki-laki sekarang lebih senang ketika mendapatkan pasangan yang dia bekerja, dia bisa menghasilkan uang sendiri, dia bisa berkarir. Karena ternyata apa, laki-laki itu butuh pride sekarang. Laki-laki itu butuh, iya ini sih saya, dia dosen loh, cantik juga. Jadi tidak hanya cantik, jadi tidak hanya ibu rumah tangga, padahal ibu rumah tangga tuh ya Allah capeknya Pol. Saya kalau disuruh jadi ibu rumah tangga saya juga menyerah. Karena gak ada repressingnya Pak, Bu. Sama malam ini aja, saya tuh ketika mau kasih ini, Dek, coba ambil kereta, tapi yang paling malam. Jadi saya kesini tuh tadi malam tuh jam 19.57 dari Bekasi. Ambil yang paling malam lah, kenapa sih ya Bang? Enggak, biar itu bisa melihat kamu lebih lama. Makanya ya Allah, ini terima kasih nih buat penyelenggara. Saya dijemput itu jam 2.17. Jam 2 pagi sampai gitu. Tapi bahasa love language-nya laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu butuh kalau laki-laki itu diafirmasikan. Dia aku tuh sayang, Mas, gue janjani sayang ngopora karo aku. Laki-laki susah untuk bisa menyatakan cinta karena 95% pernyataan laki-laki bukan dengan perkataan tapi tindakan. Laki-laki tuh susah untuk ngomong I love you. Laki-laki kebanyakan I love you malah nanti punya istri lain. Tapi terkadang ini juga jadi kendala dalam rumah tangga. Loh, kan enak kan kalau udah tahu ilmunya. Lanjut. Egocentric oversimplification. Sudah egocentric, ini over tuh melebih-lebihkan, menyimpulkan, menyederhanakan. Kecenderungan alami untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik. Bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pikiran. Dek, aku iki maaf ya Dek, gaji 13 ku sudah tak pakai. Halo, ora iso pokok mengki gaji 13 ki kudu nggo aku, kudu nggo anak-anak, ora iso nggo kebutuhanmu Mas. Kalau udah kayak begitu berarti oversimplification. Terkadang bapak-bapak itu juga butuh hal yang lain, ibu-ibu. Coba kasih sedikit ruang lah. Kalau misalnya suami-suami kan ganteng kan juga yang banggakan kita juga. Nah itu lagi-lagi asumsi. Padahal kalau saya pribadi nih, kalau suami saya ganteng itu sebenarnya yang senang kan kita. Kalau dia disenangi sama banyak orang itu sebenarnya yang senang sama kita. Tapi terkadang prejudice tadi loh, perasaan nanti kalau dia ganteng nanti dilirik cewek-cewek Bu, asalkan laki-laki itu dua hal. Servisnya laki-laki itu terpuaskan dengan dua hal, perut dan bawah perut. Loh, ini ilmu loh bener. Jangan minta laki-laki untuk melayani ibu-ibu kalau ibu-ibu juga belum melayani perut dan bawah perut. Ini ilmu asli. Loh, saya kan sudah jadi konsultan itu pernikahan tadi. Begini bapak-bapak, jangan pernah diajak ngobrol kalau posisinya sedang lapar. Ibu-ibu belum Pak iklo Pak tagihannya anakmu Pak iklo Pak tagihan durung belum disogok dalam tanda disogok makanan wes mbok ajak rembukan cicilan yo ngelu toh. Nah jadi kenapa coba teh Sariwangi, iklan teh Sariwangi, iya kan, waktu dia mengutarakan pendapat gak bisa, Mas kita ngeteh dulu yuk, ngeteh dulu
baru nanti. Kalau misalnya hal-hal yang lebih susah lagi, ajak dulu bercinta, senangkan dia baru. Nah, karena nuwun sewu ini lebih ilmiah ya. Nuwun sewu sangat. Sperma laki-laki hanya bisa bertahan itu 3 hari. Ngempetnya pun maksimal di 7 hari. Makanya laki-laki butuh keberadaan istrinya. Bukan hanya butuh bukan hanya butuh hatinya. Sebenarnya kalau jaluan itu berkahnya istri. Karena hubungan suami istri yang sehat itu membuat istri itu semakin lebih muda. Loh, sangunya lebih cepat. Iya, kenapa sangunya laki-laki itu lebih cepat? Karena nuwun sewu Allah kasih laki-laki itu, nuwun sewu nggih, dia dengan berhubungan suami istri itu merelaksasi otaknya. Allah kasih laki-laki itu bertanggung jawab untuk masalah ekonomi. Jadi otaknya itu keras gitu. Jadi nuwun sewu banget, jangan salahkan bapak-bapak kalau misalnya nanti istrinya meninggal lebih dulu dia cepat nikahnya. Nah, bukan apa-apa, laki-laki itu butuh raga, perempuan butuh hati. Jadi kalau perempuan Pak, kalau jenengan itu mau menyenangkan istrinya, ambil dulu dari ini, ya digombali. Laki-laki kalau dia tuh gak mau noleh kemana-mana, itu dimuliakan dengan matanya. Jadinya laki-laki senang dengan perempuan cantik dan laki-laki perempuan terbuai dengan rayuan-rayuan. Udah kamu mau perempuan paling cantik. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dek. Kita akan sayang semati. Nanti nek bojone mati, iku wis ora berlaku meneh. Bukan apa-apa. Kalau kita tahu ilmunya, harmonisasi laki-laki dan perempuan itu keren banget. Laki-laki, nuwun sewu, ini juga ilmu nih buat ibu-ibu. Bojoku tuh seneng deh dengan perempuan cantik. Bukan begitu, makanya kita tuh cantiknya saat di luar juga di dalam rumah. Di luar rumah cantiknya pol, saya pengen mbok pameri sopo, bojone wong liya. Tapi kalau udah di dalam rumah klomprot, nganggone dasare bolong. Wes mambu nih pol, gak mampu. Nah, hal-hal yang seperti itu, makanya nuwun sewu. Dalam beberapa hal, laki-laki kalau nanti masih bakso, laki-laki kan tadi saya sudah bilang, laki-laki kan pendek tapi dia panjang kan. Nah, posisinya kalau nanti bakso gini, pendek, jangan yang lain. Nah, ibu-ibu jangan kasih potensi laki-laki bapaknya itu untuk bisa di samping. Kalau nanti di samping laki-laki agak susah Pak, nanti segini tuh agak susah. Dia bisa geser begini tuh hanya untuk 1 sampai 2 tahun pernikahan. Karena laki-laki agak susah, bukan robot gedek bukan, agak gini tuh agak susah. Karena laki-laki ketika dia noleh harus bersama dengan badannya, set gini loh, kesusahan. Kalau ibu-ibu agar bapak-bapaknya tuh gak ngelirik-ngelirik, udah set langsung di depannya. Karena apa? Laki-laki saat dia itu melihat perempuan yang cantik itu dia gak akan fokus yang di kanan, tapi fokusnya di depan. Tapi itu gak boleh disalahkan, Allah kasihnya demikian. Makanya perlu ilmu, perlu harus saling belajar. Lanjut yang terakhir, aduh ini masih ada yang lain loh Bu. Egocentric blindness, kecenderungan alami untuk tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Coba untuk bisa saling tukar tempat, coba bisa saling berefleksi. Lanjutnya ini adalah proses untuk mendengarkan, lagi-lagi mendengarkan Bapak dan Ibu sekalian. Bayi itu kenapa dia pintar? Karena mendengarkan. Kalau bapak ibunya udah sering, waktu dia bayi senangannya sering tukaran, jangan salahkan kalau anak-anak tuh gampang tantrum. Sebenarnya yang membuat anak gampang tantrum adalah kita sendiri. Oh bocah iso tantrum, main iso ngeyel, iso blusek. Mungkin aja saat dia bayi kita terlalu banyak sering marah-marah ke anaknya, sering marah-marah ke kakaknya, atau kita sering tungkar. Jadi coba nanti lebih banyak untuk refleksi diri, levels of listening lagi-lagi untuk bisa lebih banyak mendengarkan. Listening yang pertama itu berkaitan dengan proses downloading, habits untuk tidak gampang untuk judgment, gak gampang banget untuk bisa nyalahkan orang, proses untuk lebih bisa melihat dari luar, mendengarkan dari luar, proses untuk bisa merefleksikan dari dalam, proses untuk bisa mendengarkan dari banyak sumber. Dan ketika kita bisa, proses-proses ini akan menimbulkan keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan untuk bisa menimbulkan bereaksi, berkehendak, dan akan mengkonfirmasi hal-hal yang kurang baik. Jadinya dengan hal-hal ini kita bisa mendiscovering
menemukan sebuah fakta-fakta baru, ternyata oh iya ya, ternyata aku selama ini loh kurang sayang sama suamiku. Duh, ternyata ya selama ini aku kurang bisa menghormatin istriku. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Lalu seeing through another person's eyes, coba bisa melihat dari kacamata orang yang lain. Ya Allah, coba ya bagaimana ketika orang-orang Israel itu bisa melihat orang-orang Palestina, anak-anak kecil yang gak berdosa, dia bisa mati sia-sia, hal-hal yang seperti itu. Dan connecting to an emerging future whole, shift and identity and self. Coba untuk bisa merefleksikan dari orang lain, perspektifnya orang lain, dari perspektif di kita sendiri. Akhirnya dengan ketakutan yang berkenaan dengan voice of judgment, hal-hal yang berkenaan dengan punishment, judgment, itu nanti bisa dianulir dengan open mind, keterbukaan untuk menerima pikiran. Ketika kita juga sudah bisa menghindari voice of cynicism, sini bujuku pancen koyok ngini dan macam-macam, itu nanti karena karena kita bisa membuka hati. Yang terakhir voice ketakutan, suara-suara ketakutan kita juga bisa hindari ketika kita bisa mendengarkan dan duduk bersama. I think that's all. Ini maaf banget ini sudah overtime. Semoga Mas Manggala bisa menyelesaikan. So sorry, dan kita berikan power whoosh untuk kita semuanya dan kita sambut Mas Manggala. 1, 2, 3, whoosh. Sebentar, di sini dulu ya. Jadi yang dikasih power whoosh itu yang baru saja mengeluarkan tenaga. Ya. Yang mengeluarkan tenaga adalah Ibu Kurnia. Kita berikan power whoosh sama-sama. 1, 2, 3. Whoosh. Terima kasih Ibu Kurnia. Oke. Power whoosh untuk kita semua. 1, 2, 3. Whoosh. Wes ya Bu. Oh iya. Dek ya. Yuk, saya ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Belum. Jalan-jalan ke kota Blora. Tidak lupa beli semangka. Orang Blora baik hatinya, tumbuhlah subur moderasi beragama. Sudah ya? Sudah capek? Belum? Oke, sekarang kita berdiri. Ya, kita berdiri. Bapak Ibu, tahu gajah? Di mana? Oke. Gajah ndelek. Sing bertelale itu ya, Pak? Agak jangan merapat terlalu pepet dengan temannya. Ya, jaraknya dijaga ya. Jaga jarak. Ya, oke. Gajah itu besar apa kecil, Bapak Ibu? Ya, oke. Oke. Jadi simbol gajah itu besar. Oke. Gajah itu besar. Oke. Kemudian kalau semut gimana? Kecil. Semut itu kecil. Oke. Kita coba ya. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Oke, kita coba. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Sekarang kita balik. Kalau saya bilang gajah itu besar, tapi simbolnya kecil. Angel. Kita coba. Gajah itu udah mulai konslet dikit. Gajah itu semut itu oke, tak tambahi.
Ular itu? Ya, ular itu panjang. Makanya agak jaga jarak biar nggak nyampluk. Oke. Mulai. Padahal belum 3 hari kok udah mulai. Ular itu? Ada satu lagi, cacing. Cacing itu? Oke. Kita coba. Ular itu? Cacing itu? Ya. Sekarang kita balik. Ular itu? Cacing itu? Oke. Sekarang kita sambil tepuk tangan ya. Oke. Sambil tepuk tangan. Gajah, semut, ular, cacing. Oke, saya ingin coba sambil tepuk tangan. Ya. Kita nyanyi dulu aja. Ya, kita nyanyi dulu. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah semut, ular. Nah, misalkan nanti saya bilang ular, maka silahkan menyebutkan yang kebalikannya tadi. Oke? Ya, kebalikan. Oke. Gerakannya kebalikannya. Simbolnya kebalikannya. Suaranya kurang kencang. Oke. Oh, suaranya ya. Gajah tetap besar tapi simbolnya kecil. Semut tetap kecil, simbolnya oke. Cacing tetap pendek, simbolnya panjang. Ular oke, kita coba ya. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah. Oke. Satu lagi. Kalau yang keliru masuk kotak. Hah? Oke. 1, 2, 3. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, semut. Ayo ngaku. Satu kali lagi ya. Oke. Konsentrasi. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular. Sebentar. Saya mau nanya. Ular apa yang begini-begini? Oke. Kayak tadi, teman-teman maunya diapain? Atau satu komando kayak tadi ya? Iya. Oke, satu kali aja. Oke. Ayo Bapak. 1, 2, 3. Gajah, semut, ular. Gajah, semut, ular. Gajah, semut, ular. Cacing. Ayo. Ada yang telat.
Telat. Telat. Telat. Maju, maju. Telat itu, telat. Panjang. Cacingnya panjang. Oke, silakan duduk dulu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Iya, iya. Coba, saya pengen tahu apa yang kemudian dirasakan Pak tadi. Bilang panjang kok tangannya begini. Ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu memang satu hal yang tidak disukai. Idem. Gerakan kita dengan apa yang kita pikirkan, kita yakini, kita ketahui, kok tidak sama dengan perwujudan atau gerak tubuh kita, itu susah, tidak bisa bohong, Pak. Kalau menurut pengamatan saya, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita ucapkan harusnya balance. Nah ini yang beda, otomatis kan gerakan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Iya, seperti yang sudah tadi Pak jadi ibunya bapaknya. Memang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, yang dari misalnya kita mempunyai sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, memang sulit tanpa suatu konsentrasi. Ternyata tidak mudah ya untuk merubah sesuatu kebiasaan. Ya kan? Itu kan sebenarnya kebiasaan kita tiap hari. Tadi di awal Bu Kurnia sudah menyampaikan soal materi udara asumsi. Selama ini kita hidup itu berdasarkan apa? Yang kemudian sampai kemudian naik menjadi burung yang tadi, tahu? Faktanya burung itu sebenarnya ngapain? Burungnya tadi. Yang burung yang tadi ya Bu ya? Soalnya lihatnya kan ke atas gitu saya. Ya, memang contohnya tadi kan burung, ya kan? Kecuali yang lain. Oh ya, oke. Asumsi yang dibangun atau keyakinan yang dibangun adalah tadi ternyata burungnya itu yang sebelah atas itu dia lagi diem, ya kan? Di bawah dia ngepak. Ternyata berbeda. Makanya hati-hati berasumsi. Jangan-jangan selama ini keyakinanku itu nah, itu dia. Menjadi reflective loop. Terus belajar, terus mendownload informasi. Kadang-kadang itu malas mendownload informasi, nggak mau dengar, ya akhirnya apa? Asumsi pribadi yang menjadi keyakinan kita. Oke, kita akan masuk ke dalam materi moderasi beragama. Oke, Bapak Ibu, ini adalah dasar hukum dari penguatan moderasi beragama. Yang pertama, kita perlu ketahui, ini jangan lupa, nanti barangkali di post-test muncul ya, harus diperhatikan ya. Sebagai sumber hukum kita ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian di dalam Undang-Undang 39 tahun 19 tentang hak asasi manusia, human rights, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Hampir mirip. Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi atau memberikan sebuah pelayanan agama terhadap semuanya tanpa diskriminasi. Dalam Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 ada sebuah program prioritas yaitu memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian lahirlah PMA 18 tahun 2020. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Yang kemudian terbaru adalah ada sebuah perpres yang kemudian tidak hanya Kementerian Agama yang menjadi leading sektor penguatan moderasi beragama. Saat ini sudah lintas kementerian. Nah, sehingga nanti ke depan Bapak Ibu akan bisa kemungkinan bertemu dengan berbagai stakeholder di luar Kementerian Agama. Karena sudah ada perpresnya di tahun 2023 itu. Ini menjadi semakin kuat program. Jadi moderasi beragama itu tidak sekedar program sebenarnya. Karena kita tahu orang moderat itu harus kemudian dia menjadikan dirinya sebagai panutan dan praktik moderasi beragama. Tidak cukup sebagai program, tetapi sebagai gerakan. Gerakan sadar kebutuhan yang kemudian kita sama-sama menjaga negara kita tercinta ini, Republik Indonesia tercinta ini, untuk terus tangguh. Sekarang kan kita lihat di media hari-hari ini, terjadi peperangan di mana-mana, terjadi konflik di mana-mana. Dan kita berusaha untuk mencegahnya itu dan dengan salah satu, dengan kita memperkuat moderasi beragama. Oke, kita lanjutkan. Apa sebenarnya yang menjadi urgensi? Atau kenapa moderasi beragama itu penting? Dalam kita memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, ternyata ada sebuah tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, dalam rangka mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan keberagamaan, ternyata juga ada tantangan, Bapak Ibu. Tantangannya adalah berkembangnya klaim kebenaran, terklaim, subjektif, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Yang ketiga, dalam upaya merawat keindonesiaan, ada tantangan yang juga sangat serius, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam NKRI. Inilah urgensinya. Sehingga dalam kondisi kebangsaan kita hari ini, bahwa Indonesia itu sudah final, bahwa Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat kita lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Sehingga menjaga keseimbangan antar hak beragama dan komitmen kebangsaan itu menjadi tantangan bagi setiap warganya. Dan kemudian moderasi beragama ini lahir untuk merekatkan antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan. Jadi tidak perlu dibenturkan antara kita cinta agama dengan cinta agama. Semuanya kita cintai. Bahkan ada sebuah filosofi mencintai. Bukan mencintai. Ya, mencintai tidak harus memiliki ini seperti masih ke bawah.
Kurnia akan lebih intens soal itu. Masalah hati. Oke. Kemudian mewujudkan negara masyarakat yang harmonis, toleran dan damai. Moderasi beragama ini menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, damai dan toleran. Sehingga Indonesia maju. Kalau negaranya rukun, kalau negaranya damai, maka dalam pembangunan sektor apapun menjadi lebih mudah. Kalau kita mau bikin sebuah rumah misalnya, kemudian dalam rumah itu kita cekcok terus, maka yang terjadi rumahnya tidak jadi. Ya kan? Betul nggak? Nah, oke, kita lanjut. Penyelarasan relasi agama dan negara. Jadi penguatan moderasi beragama ini pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil, ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Kita lihat. Kita berbicara soal relasi agama dan politik. Menjadikan nilai agama sebagai fatsun politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Menjadikan agama, nilai agama sebagai fatsun politik adalah agama sebagai salah satu sumber utama nilai dalam menjalankan politik yang tata krama, yang beradab, yang sopan, yang santun, bukan sebaliknya. Kemudian agama dan hukum menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama tanpa harus terlalu memaksakan formalisasi hukum agama. Kita negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, sehingga tidak pas jika kita terlalu memaksakan formalisasi hukum agama ke dalam suatu pemerintahan. Meskipun kita tahu bahwa sumber-sumber hukum itu juga ada dari sumber-sumber nilai agama. Agama secara esensi, secara substansi, itu adalah memanusiakan manusia. Kemudian menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Itu memiliki sebuah koherensi, sebuah linearitas untuk membangun negara. Kemudian relasi agama dan layanan publik. Menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Agama dan ekspresi publik, relasinya yaitu untuk memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai organ hukum. Sehingga ketika kita melaksanakan atau mengekspresikan ibadah, maka kita harus juga tahu tempat, tahu waktu, dan juga bagaimana yang pas. Kadang ada yang beribadah kemudian di tengah jalanan umum misalkan, karena dia misalkan punya alasan apa gitu kan. Rasanya kan tidak pas karena itu mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Rumusan moderasi beragama. Kalau kita lihat dari arti katanya, moderasi dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, artinya itu adalah pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman. Ya. Dalam bahasa Latin, moderasi itu adalah kesedangan atau tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan, pas, tengah-tengah, sedang-sedang saja. Bahasa Inggrisnya dalam konteks moderasi beragama dalam bahasa Inggris artinya core atau inti, esensi, standar ataupun etika, yang mengajak kita untuk kembali ke esensi agama, untuk menjadikan kita memiliki etika beragama yang benar. Dalam bahasa Arab artinya wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tasawuf, tengah-tengah, kemudian adil dan berimbang. Ya kan? Kalau kita diperlakukan adil, rasanya gimana? Senang kan? Kalau kemudian hukum itu memberikan rasa nyaman, adil, artinya masyarakatnya juga akan bahagia. Kemudian Kementerian Agama kemudian membuat sebuah definisi. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum
berlandaskan prinsip adil, berimbang, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Sehingga konstitusi itu menjadi pedoman kita sebagai umat beragama. Penting sekali. Di sini nanti ada keywordnya atau kata-kata kunci yang kemudian nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Sudah jam berapa ini? Oh, waktunya. Oke, ya. Sedikit lagi. Kita masuk ke dalam indikatornya. Moderasi beragama itu bukan hal yang absurd, bukan hal yang nggak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat kita dapat dilihat dari tingginya 4 indikator utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan ini adalah penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Ini indikator yang pertama. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan penghormatan, menghormati perbedaan, dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Ada sebuah cerita inspiratif dari Timur, Jawa Timur khususnya. Jadi di sana ada sebuah desa yang cukup menyiapkan untuk postas, yang cukup menarik untuk kita simak. Jadi gini, ada desa yang kemudian di sana terdiri dari beberapa agama. Saking mereka sudah lama bersama-sama, ada lagi ya Pak. Oke, sebentar lagi kita lanjut sedikit aja menyelesaikan cerita tadi. Ketika umat Islam sedang melaksanakan pengajian, umat Buddha di sana menjadi panitianya, mengamankan parkirnya dan lain sebagainya. Dan itu sudah berjalan sejak lama. Ketika umat Buddha melakukan Waisak di rumah, open house gitu. Umat Muslim tidak hanya satu desa itu yang datang, tapi berbagai macam wilayah mereka datang, memberikan selamat ataupun mereka silaturahmi. Ternyata mereka betul-betul mengerti apa yang disebut sebagai moderasi beragama. Dan banyak cerita lagi, ketika misalkan mau Idul Adha, sebentar lagi kan kita Idul Adha ya. Ketika membagikan dagingnya, itu umat agama lain juga ikut membantu. Dan banyak hal yang lain, yang kemudian mereka sampai hari ini sangat-sangat rukun sekali dan menarik untuk kita jadikan inspirasi. Oke. Ya, sebentar lagi. Nah, ini adalah muatan pesan keagamaan. Ini menjadi penting sekali bagi kita, Bapak Ibu. Memajukan kehidupan umat manusia. Kemudian menjunjung tinggi keadaban mulia. Mengoptimalkan harkat martabat kemanusiaan. Memperkuat nilai moderat. Mewujudkan perdamaian. Menghargai kemajemukan dan juga menaati komitmen berbangsa. Rasanya sebentar lagi sudah jam 12. Saya ingin barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Nanti aja. Oke. Mau istirahat? Oke, ya. Oke. Kalau mau istirahat berarti nanti kita kembali ke sini. Kita maksimal jam 1.10 udah di sini ya. Karena kita agak padatkan materi biar pulangnya tidak terlalu malam. Oke. Baik Bapak Ibu, bersama kita menyepakati ini, silakan Bapak Ibu bisa istirahat, nanti kembali ke ruangan kita lanjutkan. Jam 1 kurang 5 menit sudah di sini. Oke, ya. Kurang 5 menit, jam 1 kurang 5 menit.